Kita santai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa yang saya cintai, alhamdulillah sore hari ini kita bertemu ya, diberi kesempatan untuk ini sesi yang pertama ya. Jadi nanti akan ada sesi-sesi seperti ini ya, sering nanti. Jadi bukan hanya sore hari ini ya, jadi nanti akan ada di hari-hari tertentu ya yang dirasa mungkin ada perlu kita diskusikan. Nanti lalu saya akan membuka ruang-ruang seperti ini ya. Jadi nanti tidak lama setelah sore hari ini, mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi, nanti saya akan mengagendakan seperti ini sampai nanti selesai masa KKN ya. Jadi nanti ini dalam rangka untuk mempermudah atau membantu kawan-kawan semuanya ya. Termasuk besok hari Rabu besok ya, insya Allah nanti kita mengagendakan bertemu dengan kawan-kawan Dema ya. Jadi di kampus kita ngobrol-ngobrol santai seputar KKN, lalu nanti direkam ya. Jadi nanti videonya bisa disimak oleh kawan-kawan ya. Jadi yang pasti nanti diskusi kita ruangnya banyak ya. Jadi nanti kawan-kawan nggak perlu khawatir ya. Jadi jangan panik. Terus yang kedua jangan mudah percaya katanya-katanya begitu ya. Jadi misalnya tadi ada pagi-pagi yang lalu chat ya, Bapak katanya hari ini pendaftaran dan harus hari ini, padahal enggak begitu ya. Jadi berarti kawan-kawan belum semuanya membaca info yang tersedia di landing page ya. Jadi saya sambil Rizky ada nggak di sini Rizky? Dema. Tadi saya sudah pesan Rizky bergabung juga ya. Sudah ada Rizky? Belum ya? Saya sambil share halaman ini kawan-kawan. Jadi nanti kawan-kawan silakan terus memantau landing page ini ya. Jadi nanti semua informasi akan kita kemas dalam satu aplikasi ini gitu ya. Jadi satu website ini ya. Jadi kalau diklik di pengumuman terbaru itu nanti akan selalu berkembang begitu ya, terus berubah. Jadi jangan karena pernah klik halaman ini lalu menganggap bahwa isinya sama dengan kemarin-kemarin gitu ya. Tetapi kita akan terus mengupdate info-info terbaru ya, atau peluang-peluang yang terbaru sehingga kawan-kawan perlu untuk sering memantau gitu ya, sering memantau. Nah, semua menu ini bisa kita klik ya, jadi bisa diklik. Jadi kalau kita klik pilihan model, pilihan tema, pilihan waktu, pilihan lokasi, prosedur, pengumuman terbaru ya, termasuk yang ada menu chat ini ya. Kita amankan dulu ya, Siva Safira. Oke ya. Jadi silakan nanti kawan-kawan sering memantau halaman ini ya. Jadi nanti tidak boleh kawan-kawan langsung menuju ke chat ini padahal belum membaca gitu ya. Jadi silakan baca-baca dulu, baru nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan bisa klik di menu chat ini ya. Jadi di situ nanti ada 3 kawan yang bisa membantu, yang mungkin tidak selalu langsung responnya ya. Jadi nanti pasti sesuai dengan giliran ya. Nah baik, nanti saya akan membuka sesi diskusi ya, sesi tanya jawab. Tapi saya ingin mengawali dulu untuk menjelaskan secara singkat supaya nanti barangkali dari penjelasan ini sebenarnya sudah menjawab beberapa pertanyaan gitu ya. Nah baik, jadi kuliah kerja nyata kita tahun ini kawan-kawan itu nanti ada sedikit yang membedakan dengan tahun kemarin ya. Jadi nanti di tahun 2025 ini kalau kita klik modelnya ya, jadi kalau ini kita baca di situ ada 2 pilihan model ya. Jadi ada KKN konvensional, ada KKN digital. Nah, KKN konvensional ini seperti yang sudah-sudah ya. Jadi kita nyebutnya KKN konvensional, yaitu KKN yang selama ini berlangsung seperti itu ya. Jadi ke desa ya, secara langsung bermukim di desa selama 40 hari, berinteraksi secara langsung dengan masyarakat ya, dan seterusnya. Itu yang kita sebut hari ini sebagai KKN konvensional ya, atau KKN tradisional yang selama ini biasanya berlangsung ya. Jadi KKN ini tetap kita hadirkan, jadi karena ini memberi pengalaman tersendiri bagi para mahasiswa.
Nah, yang kedua, kita menghadirkan model yang baru ya. Jadi selain KKN konvensional, kita juga menghadirkan KKN digital. Jadi kita nyebutnya KKN digital ya. Jadi ini yang membedakan atau menjadi ciri khas kampus kita. Jadi karena kampus kita harus punya distingsi ya, harus punya keunikan sebagai implikasi dari nama sibernya itu ya. Jadi maka harus salah satunya adalah menghadirkan pendekatan-pendekatan digital termasuk dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Jadi nanti kawan-kawan bebas memilih ya, boleh milih KKN konvensional, boleh memilih KKN digital. Apakah ada kuotanya? Ya, pada dasarnya tidak ya. Jadi nanti kalau misalnya ternyata peminat KKN konvensional itu lebih banyak dari digital, berarti ya itu yang kita berangkatkan ya. Jadi nanti semuanya berbasis peminatan. Tapi meskipun begitu, kita berharap nanti ada atau menyebar di setiap tema ya. Jadi nanti tema-tema yang kita hadirkan itu sekiranya bisa terisi oleh para mahasiswa. Sehingga ada beberapa tema yang kita kunci ya, misalnya KKN konvensional yang literasi itu kita kunci di 615 mahasiswa gitu ya. Jadi itu sudah kita kunci ya. Jadi maksimalnya 615 itu KKN konvensional yang temanya itu adalah literasi baca tulis. Dan itu kita sudah siapkan lokasinya ada 6 kecamatan ya. Ada Losari, ada Astana Japura, ada Mundu, ada saya lupa ya, ada 6 ya, 6 kecamatan yang itu adalah kecamatan-kecamatan yang rapot tentang literasinya itu merah gitu ya. Jadi nanti kita terjunkan sekitar 41 kelompok KKN konvensional itu di desa-desa di 6 kecamatan tadi itu ya. Nah, nanti di tema-tema yang lain itu juga sudah kita siapkan sekiranya juga bisa terisi gitu ya. Nah, itu nanti ya, jadi kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi yang KKN digital bedanya nanti dengan yang KKN konvensional. Jadi kalau yang KKN konvensional ini nanti basisnya itu desa. Jadi nyebutnya itu desa ya. Jadi ada desa yang kita sebut dan kita harus tinggal di situ selama 40 hari. Kalau KKN digital, kita nyebutnya bukan desa, tapi adalah komunitas gitu ya. Jadi basisnya itu adalah komunitas. Yang anggota komunitasnya itu bisa berasal dari mana saja, berbagai daerah, tidak dibatasi oleh desa, tidak dibatasi oleh kecamatan, ya bahkan tidak dibatasi oleh negara. Jadi dimanapun berada. Misalnya, saya tertarik untuk menyasar komunitas pengelola website lembaga pendidikan. Jadi ceritanya di Indonesia itu kan banyak pengelola website atau medsos lembaga pendidikan yang tidak semuanya memiliki kemampuan digital yang cukup. Lalu kita ingin mendampingi mereka ya bagaimana membuat konten-konten pendidikan atau sebagai seorang pengelola medsos lembaga pendidikan kita dampingi ya. Jadi pesertanya bisa dari manapun berada ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai KKN digital ya berbasis komunitas. Jadi komunitas yang didampingi macamnya sangat banyak tentu ya. Misalnya komunitas pensiunan yang ingin belajar baca Quran ya, yang mereka bisa mengakses apa digital sehingga memungkinkan untuk kita sasar atau kita dampingi melalui pendekatan digital dan seterusnya ya. Jadi kawan-kawan perlu membaca ini ya supaya nanti mendapatkan gambaran yang cukup ya. Nah, baik, ini terkait dengan pilihan model KKN dan kawan-kawan bebas memilih dan milihnya nggak harus hari ini ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan masih punya waktu yang cukup ya. Jadi pendaftaran untuk KKN konvensional itu sampai 15 Juni ya. Jadi kalau kawan-kawan login di Akmal, maka nanti di situ ada seperti ini ya, saya tampilkan. Jadi kalau kita login ya, ini misalnya yang login ini adalah siapa ini ya? Atas nama siapa ini? Lahir di Kuningan. Ini siapa namanya? Kelihatan nggak kawan-kawan? Hana Maulida ya. Oke. Jadi Hana Maulida login nih ya, sudah berhasil login. Begitu login nanti Hana bisa melihat tema-tema yang ditawarkan ya. Jadi tema-tema yang ditawarkan seperti ini banyak sekali ya. Ada lebih dari 20 pilihan ya. Jadi misalnya nanti ini nih. Jadi saya geser dulu biar kelihatan ya. Oke, seperti ini. Jadi begitu masuk ada pilihan seperti ini. Misalnya ada KKN konvensional ya. Ini KKN konvensional penguatan literasi baca tulis yang daftar sudah 457 ya. Jadi nanti yang kita perlukan sebenarnya minimal 615.
atau 410 sampai 615 yang kita perlukan. Tapi kalau peminatnya lebih dari itu misalnya ya, lebih dari kuota yang kita prediksikan, boleh saja nanti kita bisa menambahkan. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir ya. Jadi ada beberapa tema ini yang belum ada yang memilih gitu ya. Karena ini memang masih hari pertama ya. Jadi hari pertama ini sebagian ada yang belum berhasil login gitu ya. Nanti akan saya jelaskan itu apa yang terjadi ya. Sehingga ada yang belum berhasil login ya, padahal dia sudah mengisi biodata dan seterusnya. Itu nanti akan saya jelaskan tersendiri ya nanti. Jadi begitu masuk, kawan-kawan harus melengkapi data ini ya. Jadi ini datanya silakan dilengkapi, termasuk di sini emailnya ya. Lalu alamatnya kalau belum terisi diisi di sini. Lalu mengunggah foto 3x4 ya. Jadi foto 3x4. Jadi di bagian ini biasanya nanti kadang-kadang mahasiswa ada yang mengunggah sembarangan gitu ya. Dia bukan foto 3x4 ya, tapi foto ukuran yang lain dengan pose yang bukan pas foto gitu ya. Jadi tentu yang dimaksud foto 3x4 itu adalah pas foto ya, yang biasanya dipakai di rapot atau ijazah ya, yang formal ya. Lalu mengunggah KTM. Jadi mengunggah KTM itu ya fotonya di foto yang bagus atau di scan yang bagus ya. KTP juga begitu ya. Jangan sampai kemudian foto KTP-nya itu di meja, difoto dari jarak 1 meter, sehingga yang kelihatan itu adalah foto meja, ada KTP kecil sekali, gitu ya. Tidak boleh begitu, ya. Jadi nanti mengisi data itu harus serius, ya. Mengisi data itu harus sungguh-sungguh. Termasuk saya ceritakan kemarin waktu pengisian biodata itu banyak sekali, ya. 700-an lebih, ya. Jadi dari 2050 yang sudah mengisi per tanggal 19 Maret itu ada 700-an yang mengisi data tidak dengan benar begitu ya. Misalnya begini, disuruh mengisi tempat lahir, itu diisi dengan alamat lengkap ya. Atau ada yang mengisi dengan di situ ada tempat lahir, terus kemudian diisi disertai dengan tanggalnya di kolom itu juga. Gitu. Padahal tanggal lahir itu ada kolom tersendiri ya. Selain itu ada yang mengisi tanggal lahir itu dia nggak melihat bahwa tahunnya itu tahun berapa. Jadi yang menulis tanggal lahirnya itu tahun 2025 itu sangat banyak kawan-kawan ya. Jadi harusnya memilih kalau di kalender pilihan itu kan dilihat dulu itu tahunnya tahun berapa ya. Jadi kalau di situ tertulis tahunnya tahun 2025 tentu itu menjadikan salah satunya gagal di entry di sistem ya. Dia akan pasti ditolak karena dia dianggap baru lahir gitu ya. Orang yang baru lahir nggak boleh ikut KKN gitu ya. Jadi nanti kawan-kawan kalau mengisi data itu harus dengan hati-hati gitu ya. Termasuk nanti ketika memilih tema ya. Jadi baru hari pertama itu sudah ada yang Pak saya tadi sudah terlanjur memilih tema ya. Saya salah klik ya atau saya ragu-ragu saya ingin ganti ya. Padahal sudah dipeseni ya bahwa jangan buru-buru menentukan atau mengklik pilihan tema. Itu nanti aja nggak apa-apa. Sekarang lihat-lihat dulu aja gitu ya. Jadi saya nanti PC-nya di mana dan seterusnya. Jadi nggak harus hari ini kawan-kawan ya, jadi masih cukup banyak waktunya. Dan jangan khawatir untuk tidak kebagian kuota. Jadi semuanya pasti dapat ya, bahkan kuota yang ada itu bisa kita tambah kalau memang peminat di tema itu memang banyak, jadi nggak ada masalah ya. Yang penting isi datanya harus benar ya. Jadi nanti begitu kawan-kawan masuk ke sistem, itu kan harus melengkapi data ini. Jadi harus melengkapi data ini, lalu divalidasi ya kawan-kawan ya. Jadi data yang tidak valid, itu nggak akan bisa diproses lebih lanjut ya. Jadi tidak akan dapat kelompok, tidak akan dapat pembimbing sebelum datanya diperbaiki ya. Jadi nanti pastikan pengisian datanya itu betul ya. Baik, itu menunya seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi dan kawan-kawan nggak usah panik ya. Seperti yang tadi saya tulis di Instagram itu ya ketika saya posting info soal Zoom ini ya. Jadi tidak perlu panik. Jadi begitu gagal login, lalu buru-buru datang ke LP2M, nggak usah ya. Jadi di landing page yang saya sediakan itu, di sini ya, di landing page yang kita sediakan ini kan sudah ada, ini ya kawan-kawan ya, sudah ada menu chat ini ya. Jadi menu chat ini kalau diklik kan ada 3 orang yang, atau 3 kawan yang nanti melayani ya. Jamnya kita batasi ya, mulainya mungkin dari jam 1 sampai jam 9 malam ya. Jadi nanti mereka bisa membantu, ketentuannya ada di sini ya. Ini ada disclaimer-nya nih. Baca dulu
semua informasi di landing page. Jangan menanyakan hal yang sudah jelas tersedia di halaman ini, kan begitu ya. Cukup hubungi satu nomor saja, tidak perlu mengirim pertanyaan yang sama ke semua kontak. Tunggu respon dengan sabar, kami akan membalas sesuai urutan dan jam layanan. Gunakan bahasa yang sopan dan jelas, hormati petugas layanan yang membantu Anda. Layanan hanya untuk pertanyaan terkait KKN UIN SSC. Pertanyaan di luar itu tidak akan ditanggapi. Jadi kawan-kawan, kalau ada tulisan-tulisan seperti ini harus diperhatikan ya. Jadi kita biasakan membaca ya. Nggak boleh buru-buru bertanya padahal kita belum membaca. Setuju ya kawan-kawan ya? Halo? Setuju ya? Setuju, Pak. Oke, jadi nanti jangan atau nggak perlu kawan-kawan sedikit-sedikit lalu nanya ngechat ke saya, nggak usah ya. Jadi layanan ini kita sediakan, ada 3 rekan ini di sini, itu untuk membantu saya. Ya. Jadi dia ini nanti dia sudah di briefing ya, jadi mereka bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan, dan nanti kalau ada sesuatu yang sulit untuk dipecahkan ya, mereka akan berkoordinasi dengan saya ya. Jadi nggak usah langsung ke saya ya. Jadi kalau saya sudah banyak yang diurus ya. Jadi kawan-kawan cukup melalui ini ya. Nanti informasinya sama ya, sama. Jadi mereka juga pasti berkoordinasi dengan kami ya. Jadi mereka sudah kita siapkan ini dalam satu tim ya. Nah oke, ini menu chat layanan ya. Jadi kita pasang itu untuk membantu kawan-kawan. Lalu kalau kita lihat pilihan tema, ini temanya banyak banget ya. Nah seperti ini. Dan ini kita dibaca di bagian paling bawah. Mahasiswa juga diperkenankan mengusulkan tema inovatif lainnya dengan tetap mengedepankan prinsip kebermanfaatan. Jadi misalnya nih, dari tema-tema ini ternyata ada yang luput, Pak, di prodi kami, di jurusan kami, itu punya keilmuan atau teknologi begini ya. Sepertinya di tema-tema yang ditawarkan ini belum mengcover tema ini. Apakah boleh saya mengangkat tema ini? Oh itu bagus ya. Jadi nanti di landing page ini akan kita lengkapi juga dengan menu pengaduan dan permohonan ya. Jadi kalau ada permohonan-permohonan seperti itu kita juga senang ya, dan kita juga pasti akan mengakomodir ya. Jadi intinya fleksibel ya. Jadi ini membuka ruang-ruang bagi kawan-kawan untuk berkreativitas ya. Nah baik, jadi intinya nggak usah panikan ya, nggak usah sedikit-sedikit langsung berbondong-bondong ke LP2M, jangan ya. Belum tentu nanti ketemu kami ya. Saya kan juga harus mengajar ya. Jadi nanti kita menyiapkan melalui layanan-layanan seperti ini ya. Jadi kita sudah siapkan. Dan nanti sesi-sesi diskusi seperti ini itu akan sering ya. Ini yang pertama. Jadi nanti ada seri 1, seri 2, seri 3 dan seterusnya ya. Dan rekamannya nanti kita share di YouTube ya. Sudah tahu YouTube kita apa? Harus tahu ya. YouTube kita apa? Syekh Nurjati Mengabdi, Pak. Oke, Syekh Nurjati Mengabdi. Instagramnya apa? Syekh Nurjati Mengabdi. Oke, Syekh Nurjati.mengabdi ya. Jadi jangan lupa juga nanti berteman ya, follow dan seterusnya supaya nanti tidak ketinggalan info-infonya ya. Jadi nanti silakan juga bisa melihat-lihat ada contoh KKN kakak tingkatnya tahun sebelumnya di YouTube itu ada ya. Di Instagram juga ada info-info yang sebelumnya. Tapi nanti jangan dianggap sama persis ya dengan tahun-tahun yang sebelumnya ya. Jadi ini kalau diklik nyambung ke Instagram, ini kalau diklik nyambung ke YouTube, ini kalau diklik nyambung ke website kita lp2m.uinssc.ac.id. Nah baik, jadi ini penjelasannya ya secara singkatnya. Jadi kawan-kawan nanti mengikuti KKN ini langkah-langkahnya seperti ini ya prosedurnya. Jadi silahkan diklik ya, menu-menu ini nanti akan terus berkembang. Jadi mulai dari login sistem Akmal. Jadi mahasiswa nanti mengakses laman Akmal dan login menggunakan username dan password. Jadi username dan password defaultnya, jadi password bawaannya, jadi username-nya itu NIM, passwordnya itu apa? Kota lahir, diikuti kota lahir dan tanggal lahir, Pak. bulan, tahun, begitu ya. Jadi kota lahirnya itu huruf pertamanya besar, huruf berikutnya kecil ya. Nah, kenapa ada mahasiswa yang sudah ngisi biodata sebelum tanggal 19 jam 9 itu kok nggak berhasil login gitu ya? Kemungkinannya 2 kawan-kawan ya. Kemungkinan yang pertama salah nulis ya, salah nulis passwordnya.
Misalnya harusnya Kuningan K-nya itu besar, ditulis kecil. Pak, saya sudah betul nulisnya sesuai ketentuan, tapi kok masih gagal ya? Oh, berarti itu besar kemungkinan ada kesalahan saat ngisi biodata. Terutama adalah ngisi NIM, ngisi kota lahir, ngisi tanggal lahir. Jadi kode uniknya itu adalah NIM ya kawan-kawan ya. Jadi di isian tahap 1 itu ada yang NIP-nya itu kembar dengan yang lain ya. Itu ada sekitar 20-an ya. Jadi NIP temennya dipakai begitu ya. Itu kan kita kita periksa dulu ya. Jadi hasil isian Google Form itu kita validasi dulu. Apakah nggak ada NIM yang kembar? Apakah nggak ada orang yang salah menuliskan NIM-nya? Jadi kita sorot, ternyata ada beberapa yang salah menulis NIM-nya kembar. Berarti itu harus kita cocokkan dan seterusnya. Berarti itu yang salah satunya menyebabkan gagal mendapatkan passwordnya ya, jadi tertunda ya. Nah kalau ada yang seperti itu ya belum berhasil, padahal tata caranya sudah betul ya, berarti kemarin atau tadi malam saya saat entry peserta itu belum berhasil ya, karena ada kesalahan pengisian data. Berarti kawan-kawan bisa mengisi kembali ya, jadi ngisi lagi dengan isian yang betul. Apakah setelah saya ngisi nanti langsung aktif? Tidak. Itu sudah saya umumkan di halaman pengumuman ya. Jadi di sini nih kawan-kawan. Jadi ada warna kuning di sini. Bagi mahasiswa yang sudah mengisi biodata sebelum tanggal 19 Mei pukul 21.30 namun belum berhasil login pada sistem Akmal, berarti isian Anda ada yang salah atau tidak valid. Silakan bisa mengisi biodata lagi. Hati-hati menulis NIM, nama, kota lahir, tanggal lahir, dan lainnya. Nah, yang keempat ini ya, username dan password tidak otomatis aktif setelah pengisian biodata. Jadi kalau kawan-kawan lalu ngisi lagi, jangan dikira terus langsung aktif, tidak ya, tetapi menunggu dulu paling lama 24 jam ya. Jadi nanti saya akan mengupdate-nya, update entry-nya itu setiap malam ya. Jadi malam jam 9 atau jam 10 itu saya mengunggah susulannya. Waktu mengunggah susulan itu bisa jadi ada yang gagal lagi, masih gagal gitu ya. Berarti kalau masih gagal berarti harus diperbaiki lagi datanya ya. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir, nanti ini prosesnya masih cukup lama kok ya. Jadi ini kan tanggal berapa? 20, berarti masih 25 hari lagi ya, hampir 1 bulan. Apalagi yang akan digital kita nanti sampai 30 Juni, masih panjang ya, masih panjang. Jadi nanti nggak langsung ini ya, nggak langsung aktif. Dan kawan-kawan nggak usah mengisi berkali-kali ya. Jadi begitu ngisi kok belum bisa lagi, lalu ngisi lagi, nggak usah begitu, malah merepotkan nanti ya. Kita kan harus ngecek ternyata ada yang double dan seterusnya, itu malah repot nanti. Nah, baik, yang kelima nih kawan-kawan, bagi mahasiswa yang sudah berhasil login pada sistem Akmal, silakan melengkapi profilnya dan sudah bisa mulai mempertimbangkan model dan tema yang akan dipilih. Jadi baru nimbang-nimbang aja. Jangan terlebih dahulu memilih sebelum benar-benar yakin ya. Jadi nanti milihnya boleh nanti aja, santai saja ya. Pasti kebagian gitu maksud saya ya. Jadi nggak harus hari ini ya. Timbang-timbang dulu, sudah mantep belum ya, dan seterusnya. Nah baik, kira-kira ini ya. Terus saya ingin singgung dulu soal, karena banyak yang bertanya juga ya, Pak bagaimana dengan KKN nasional dan KKN internasional ya. Itu saya infokan juga sebenarnya di sini ya, di menu waktu ini ada keterangan kecil di sini. Nah ini di sini ya. Jadi khusus terkait KKN nasional dan KKN internasional, apakah masih ada? Ada ya. Tetapi belum ada pengumumannya ya. Misalnya nih KKN nasional secara nasional belum ditentukan di mana tempatnya. Ada kabar-kabar kemungkinannya nanti di Jogja ya. Jadi KKN nasional ini yang menyelenggarakan nanti Kementerian Agama ya. Jadi kita belum bisa mengumumkan karena memang belum ada info resminya. KKN internasional gimana? Kita masih berkoordinasi ya. Jadi kita masih menyiapkan kesanggupan, kesiapan pihak mitra di luar negeri dan seterusnya. Sehingga nanti informasinya menyusul. Silakan nanti boleh dipantau di sini. Jadi yang jelas informasinya selalu terbuka, siapa saja boleh ikut ya. Jadi informasinya tidak tertutup tapi terbuka. Siapa saja boleh mendaftar, yang penting memenuhi persyaratan-persyaratan ya. Dan mungkin lalu ada pertanyaan begini, Pak saya ingin ikut KKN internasional,
tapi kan nanti saya belum tentu keterima gitu ya. Kalau nanti kalau saya ikut mendaftar yang ini, yang reguler ini ya, baik itu digital maupun konvensional, terus nanti ketika ternyata ada info internasional, padahal saya sudah mulai jalan nih KKN konvensionalnya. Boleh begitu nggak Pak? Boleh ya teman-teman ya. Jadi boleh. Jadi daftar aja di sini yang sudah mengalir ini dulu boleh. Nanti yang seleksi internasional boleh aja diikuti dan kalau lolos berarti yang diikuti nanti yang KKN internasional ya. Jadi nggak masalah ya, boleh. Jadi silakan nanti dipantau di sini semua informasinya ya. Termasuk ada pertanyaan terkait rekognisi ya. Kawan-kawan kan mungkin juga pernah mendengar kakak tingkatnya cerita tentang rekognisi. Apakah model yang seperti itu masih ada? Masih ya kawan-kawan ya. Apa sih kakak rekognisi yang kita maksudkan? Jadi yang kita maksud itu adalah untuk mahasiswa yang sudah punya rekam jejak pengabdian yang cukup begitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang dia sudah punya rekam jejak pengabdian yang cukup, misalnya nih, dia bahkan mulai dari semester 2, 3, 4, 5, dia itu sudah biasa mengabdi di mana gitu ya, atau jadi marbot di suatu masjid ya, atau dia aktif di organisasi kemasyarakatan apa gitu ya, yang di situ ada program-program pengabdiannya, dia sudah lama sekali mengabdi di situ ya, itulah mahasiswa yang sudah punya rekam jejak pengabdian ya. Atau misalnya ada komunitas mahasiswa penerima beasiswa PLN ya, dia eh, mulai dari semester 2, 3, 4 ya, itu punya program-program pengabdian-pengabdian di desa atau di komunitas tertentu ya. Atau kemarin itu ya, misalnya adalah mahasiswa Mahapeka. Jadi Mahapeka itu sudah punya kebiasaan pengabdian di lereng Gunung Ciremai, desa di situ ya. Dan itu program pengabdiannya rutin sekali ya. Jadi punya program-program yang rutin, yang bermanfaat ya. Nah, untuk mereka yang seperti itu, jadi kawan-kawan yang sudah punya rekam jejak pengabdian seperti itu ya, yang cukup ya. Itu nanti dia nggak perlu ikut KKN yang reguler seperti ini ya. Jadi cukup nanti mereka membuat sebuah laporan ya, template-nya sudah disiapkan ya. Template-nya hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi dia bikin laporan, dia menceritakan apa kegiatan pengabdiannya, lalu nanti diundang untuk presentasi. Kalau lulus, dia dianggap setara seperti telah mengikuti KKN ya. Sehingga nanti diterbitkan sertifikat KKN-nya. Nah, itu yang kita sebut sebagai KKN rekognisi ya. Jadi pengabdiannya sudah terjadi. Dia sudah punya rekam jejak pengabdian ya. Tapi kalau belum ya, misalnya begini ceritanya. Pak, saya mau KKN rekognisi nih. Nanti saya rencananya mau di berarti itu belum terjadi ya. Itu kita nyebutnya nggak rekognisi ya. Jadi kalau belum terjadi ya ikut saja ini ya. Atau silakan berkegiatan pengabdian, nanti lapornya nanti setelah selesai melakukan pengabdian-pengabdian itu ya. Jadi nanti rekognisi itu kalau sudah terjadi, kalau sudah punya rekam jejak ya. Jadi tinggal laporan gitu ya. Tapi kalau belum, itu namanya belum ada sesuatu yang diakui ya. Maka saran saya ikut aja program ini gitu ya. Atau boleh aja silakan berkegiatan pengabdian sendiri ya, nggak ikut program ini, nanti klaimnya nanti kalau sudah selesai baru Pak saya sudah punya rekam jejak pengabdian begini ya. Jadi bikin laporan dan presentasi ya. Nah gitu kawan-kawan ya. Jadi nanti pasti masih banyak pertanyaan oleh kawan-kawan ya. Jadi setelah ini nanti silakan disampaikan ya. Dan ini nanti rekamannya kita share ya, kita unggah di YouTube sehingga mereka yang nggak berkesempatan untuk mengikuti ini bisa menyimak kembali ya. Dan nanti akan ada sesi-sesi ruang seperti ini di waktu berikutnya ya. Dan coba dibaca di landing page halaman pertama ini, kita sudah menulis ini adalah sebuah wahana untuk kita ya, para mahasiswa untuk belajar mengintegrasikan keilmuan dan kehidupan ya. Jadi bismillah, mudah-mudahan program ini menjadi wahana untuk kita belajar untuk menjadi orang yang bisa mengamalkan ilmu gitu ya. Jadi mengabdikan diri untuk kebaikan di masyarakat ya. Saya kira itu ya. Jadi setelah ini nanti barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Bisa close dulu. Boleh, silakan. Siapa saja boleh ya. Ya.
Izin Pak, mau nanya boleh? Boleh ya, boleh, tentu boleh. Eh, Sebelumnya tanpa salam, izin bertanya Pak. Tanpa salam Saya kenapa? Septian. Tanpa salam kenapa? Ya, oke, maaf Salam Pak. aja ya. Jangan Baik Pak. dibiasakan bilang tanpa salam ya. Salam aja. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, saya sebelumnya perkenalkan nama saya Septian. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Izin bertanya mengenai tadi beberapa tema Pak. Kan saya pribadi dan teman-teman ada sekitar dari mahasiswa FEBI itu yang akan pengabdian nanti di bulan Juni itu mengambil terkait desa wisata, ya kan? Temanya itu mengenai promosi dan branding desa wisata di era digital, Pak. Oke, Nah, oke, sebelumnya di Akmal sendiri kan tema tersebut kan belum ada ya, Pak. oke, Baru oke. ada ekonomi dan kewirausahaan saja. Oke. Tadi apa Pak? Apa tadi? Tadi Wisata ya? terkait desa wisata dan ekonomi kreatif, Pak. Oke. Untuk Desa. beberapa iniannya itu ada terkait promosi dan branding desa wisata Mm-mm. di era digital. Nah, jadi saya pribadi itu dan bukan pribadi sih, dengan teman-teman Mm-mm. itu ada sebuah kegiatan yang dimana itu programnya itu sudah akan berlangsung gitu di bulan Juli dan Agustus. Oke. Itu salah satu desa. Itu desanya mana? Desanya itu desa Sarwadadi Pak, di Kecamatan Talun. Sudah dipastikan atau baru rencana? Sudah Pak, sudah dipastikan. Soalnya saya pribadi itu ke sana, ke desa, dan programnya itu akan merevitalisasi embung. Embung itu seperti waduk. Nah, itu tuh mau dijadikan objek wisata. Iya. Dan juga saya memastikan juga ke Dispar atau Disbudpar Kabupaten Cirebon. Iya. Nah, menurut mereka pun sama, desa Sarwadadi itu udah mendapatkan SK desa wisata, tapi baru tahun sekarang gitu Pak. Makanya desa tersebut tuh membutuhkan ya tenaga ahli di bidang pariwisata gitu. Nah, kan di FEBI sendiri kan ada jurusan ekonomi, jurusan pariwisata yang notabene itu paham gitu di beberapa statement pariwisata tersebut gitu Pak. Iya. Ini saya izin bertanya Pak, bukan bertanya lah, ingin mengajukan Pak untuk beberapa mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ini itu untuk melakukan KKN di desa tersebut Pak, ya kan? Ya. Nah untuk orangnya itu kalau kami pribadi itu ada sekitar 7 orang. Namun kalau semisal pun dari LP2M ingin menambahkan dari beberapa mahasiswa dari beberapa fakultas, silahkan, karena kami terbuka juga, kami juga butuh tenaga dari mahasiswa lain juga untuk terlaksananya program dari Desa Sarwadadi ini nih Pak. Oke. Berarti ini yang diceritakan di WA tadi ya? Iya, yang di WA tadi Pak, yang saya Pak, terkait tema gitu. Nah itu kira-kira semisalkan 7 orang ini boleh untuk di Desa Sarwadadi. Terus beberapa tambahan mahasiswa lainnya itu P2M itu bisa atau enggak Pak gitu. Oke. Mungkin itu saja Pak. Ya. Oke, baik. Siapa tadi ya namanya ya? Tadi siapa namanya? Septian Pak. Septian ya. Oke, Septian ya dari Ekonomi Syariah. Baik ya. Tadi kita sudah bincang awal di WhatsApp ya. Jadi intinya bagus ini ya. Jadi ini bagus. Jadi terkait dengan permohonannya nanti disampaikan, kan nanti ada menu pengaduan dan permohonan ya. Jadi nanti yang model seperti ini disampaikan nanti di permohonan, dan tentang tema yang tadi disebut itu akan ditambahkan di menu ya. Jadi nanti terdaftar semuanya di Akmal ya. Jadi kita akan tambahkan terkait dengan desa wisata dan ekonomi kreatif ya. Atau apa tadi ya yang disebut tadi itu ada lanjutannya ya. Jadi nanti kita munculkan di situ ya tema itu ya. Sehingga nanti kawan-kawan yang 7 orang tadi itu silakan mendaftar di situ. Nanti kan kawan yang lain bisa masuk di situ juga, gitu ya, bisa masuk di situ juga. Jadi nanti bisa juga terkait dengan permohonan terkait desanya itu. Termasuk tema ini ada satu desa lagi ya, saya lupa ya, maksudnya belum memasukkan tema ini di sini ya. Padahal ini sudah saya rencanakan sejak awal, yaitu di desa Siti Winangun ya. Siti Winangun itu di mana ya? Yang
yang dikenal dengan Gerabah itu loh. Itu kecamatan apa ya? Saya lupa. Siti Winangun itu. Nah, jadi nanti Di Pekalongan bukan Pak kalau nggak salah. Oke, mungkin ya. Jadi nanti isunya sama, itu terkait juga dengan desa wisata ya. Jadi mulai tahun kemarin 2024 itu terbit SK-nya ya, dan mereka minta didampingi lebih lanjut terkait dengan pengembangannya ya. Kita kemarin juga kolaborasi dengan STTC ya. Jadi nanti kita akan terjunkan lagi di desa itu khusus terkait dengan desa wisata ya. Jadi ingatkan ya nanti Septian ya, kalau saya barangkali saya lupa, saya akan munculkan atau tambahkan tema ini di menu di Akmal ya. Jadi nanti kawan-kawan bisa masuk di situ 7 orang itu, dan nanti kawan yang lain juga bisa masuk di situ ya, sehingga nanti paling tidak ada 15 orang dalam satu kelompok ya. Dan nanti akan saya tambahkan yang tadi itu, ada menu pengaduan dan permohonan. Jadi kalau ada permohonan-permohonan, kalau itu bisa kita penuhi ya, dan itu bagus ya, pasti kita kita setuju ya, setuju. Sudah terjawab ya, Bu Septian ya, sudah ya, sudah ya. Baik Pak. Bisa. Oke. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya, Septian ya. Ya. Itu ada yang resen ya, siapa, ada Hani Wulandari, boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nisa Fazriyah dari jurusan Tadi Bahasa Inggris. Di sini saya mau nanya tentang kelompok digital itu Pak. Kelompok digital Putus-putus ya suaranya ya. Suaranya agak putus-putus ya. Boleh diulang? kelompok KKN digital itu. Oh, kecil banget malahnya. Waduh. Yang lain bisa menyimak cukup jelas? Kayaknya sama ya, putus-putus ya. Iya, sama Pak Pusput. Oke, Ya Pak, saya pindah. Oke. oke ya. Nah, tentang perkelompok KKN digital, saya tuh mau nanya, perkelompoknya itu tuh berapa orang ya Pak? Oke. Terus setiap tema tuh ada ketentuan jurusannya enggak? Misalnya saya nih dari jurusan pendidikan ingin pilih tema tentang ekonomi. Nah, sudah Enggak, memilih gitu teman perkelompok ada 4 mungkin 4 sampai 5 orang yang pendidikan juga, apakah boleh seperti itu? Oke ya, bagus ya. Jadi nanti apakah tema-tema yang kita tampilkan itu membatasi jurusan? Enggak ya. Boleh saja ternyata nanti ada mahasiswa FITK ya berkolaborasi di tema-tema terkait dengan sertifikasi halal, tema-tema terkait dengan pendampingan untuk UMKM, bisa saja. Bahkan nanti ketika kita membentuk kelompok, itu kan pertimbangannya banyak ya. Pertimbangannya adalah salah satunya pertimbangan peminatan ya, pertimbangan disiplin ilmu. Jadi yang diharapkan itu bukan dari satu disiplin ilmu yang sama ya. Jadi tidak satu kelompok itu misalnya ekonomi syariah semua, tidak ya, karena harapannya nanti ada kolaborasi ya. Jadi ketika kita berkelompok itu kan nanti perannya beda-beda ya. Jadi ada yang kuat misalnya nanti dia sebagai pelatihnya, ada yang kuat dia sebagai pengelola media sosialnya ya, yang dia bisa membantu public relation-nya ya, dan seterusnya. Jadi kekuatannya bisa beda-beda gitu ya, sehingga nanti 15 orang itu semuanya memiliki peran masing-masing ya. Jadi tidak satu keahlian yang sama gitu ya. Dan boleh saja orang tadris bahasa Inggris lalu tertarik dengan isu atau tema tadi itu, misalnya desa wisata ya. Jangan-jangan memang kita punya keahlian di situ ya, di luar keahlian akademik kita. Jadi boleh ya, boleh, bisa begitu ya, tidak dibatasi oleh jurusan ya. Sudah terjawab belum ya? Sudah. Terima kasih, sudah sangat jelas. Ya. Jadi satu kelompoknya sekitar 15 ya, paling banyak. Jadi 10 sampai 15. Pak, bagaimana kalau misalnya ada tema tertentu, ternyata di situ hanya 5 orang nih, 5 orang, misalnya nih KKN digital dengan tema isu moderasi atau penguatan narasi keislaman, penguatan narasi Islam damai dan seterusnya, saya lupa ya lengkapnya. Ternyata yang berminat itu hanya 5 orang, tetap berangkat nggak? Berangkat ya. Jadi silakan nanti 5 orang itu ya, ini satu kelompok nanti, jadi nggak masalah ya. Jadi tidak harus nunggu 15 minimal, tidak ya. Meskipun nanti di kelompok itu hanya ada 5 orang, nggak apa-apa, tetap lanjut ya. Mungkin begitu.
itu ada Raffi Ahnaf ya. Boleh Raffi. Halo Pak, kedengar gak suara saya Pak? Terdengar, terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Raffi. Ya, ini saya Raffi Ahna Fauzan, bisa dipanggilnya Mas Raffi. Saya dari jurusan SPI 6A Pak, Mm-mm, mau mengajukan pertanyaan penting banget nih. mm-mm. Apakah KKN itu boleh dilakukan secara mandiri? Ya, satu. Yang kedua nih, Mandiri kan itu waktu gimana maksudnya mandiri itu? mandiri itu secara individual Pak. Oh, sendiri. Ya, individual sendiri. Yang Misalnya, mm-mm. kedua nih ya, saya itu kan ceritanya kan Kayaknya kita dapat pernah ketemu arahan. ya. Iya Pak, benar Oke, di saya masih ingat lembaga suaranya ya. LP2M. Iya Kayaknya betul. pernah ketemu saya, ya kan? Iya. Iya. Oke. Jadi itu yang kedua itu kan orang tua saya, ibu saya itu mau meminta saya tuh apa tuh kakaknya di Jakarta Pak. Hmm, Alasannya tuh kangen bertemu. Kebetulan kan mama saya sendiri, ayah saya tuh tidak ada, oke, terus oke. saya kan anak Ya. tunggal. Jadi Mm-mm. makanya saya tuh kakaknya di Jakarta Pak. Ya. Boleh nggak gitu ya? Ah, Boleh nggak gitu ya? Bisa nggak gitu iya, ya? iya. Bisa, bisa. Itu yang nanti bisa masuk ke KKN rekognisi itu loh. Silakan di sana. Dan itu sudah banyak kakak tingkatnya begitu ya. Mahasiswa dari Jakarta ya. Jadi dia sudah sejak lama mendampingi atau mengabdi di musola atau masjid. Di sana dia mengajar anak-anak mengaji ya. Boleh ya. Jadi KKN rekognisi itu bisa sendiri, bisa kelompok ya. Jadi bisa sendiri, bisa kelompok. Ya. Boleh ya. Jadi silakan Boleh. berpengabdian. Nanti cukup membuat laporan. Kalau terpenuhi ya, memenuhi kriteria ya. Kriterianya itu ya ini kegiatan kemasyarakatan, bukan kegiatan keluarga ya. Misalnya Oh iya. ngajari adiknya ngaji. Pak, saya itu ngajari adik ngaji dari kecil Pak sampai sekarang. Boleh nggak ini diklaim sebagai kegiatan pengabdian masyarakat? Tidak ya. Itu pengabdian keluarga ya. Jadi Oh nanti iya. yang dimaksud itu pengabdian masyarakat untuk masyarakat ya. Kalau ngajari adiknya ngaji di rumah tiap hari mulai dari kecil sampai sekarang tidak bisa diklaim ya. Iya Jadi betul. intinya bisa Tapi nanti gini, Raffi Ahmad itu iya. eh, silakan berpengabdian di sana ya. Boleh ya, boleh. Tapi kalau misalnya rekognisi, tapi kan gini Pak, saya kan punya keahlian kan kayak di bidang marketing atau UMKM, sedangkan jurusan saya itu kan sejarah itu bagaimana Pak? Itu bisa atau tidak Pak? Sedangkan di desanya kenapa? Jadi gini, saya kan jurusannya sejarah, ya. Oh, Tapi saya jurusannya maksudnya. jurusannya Jurusannya sejarah, sejarah. Mm-hmm. tapi saya punya skillnya itu di bidang marketingnya itu luar Oke. biasa. Saya udah pernah ngikutin Oke, seminar-seminar itu di sudah bidang terjawab ya. itu. Itu sudah terjawab tadi pertanyaan siapa tadi yang bahasa Inggris ya. Jadi kita nggak dibatasi oleh jurusan formal kita ya. Jadi kalau kita punya keahlian di situ, minat di situ, ya passion di situ, meskipun jurusannya tidak di situ, nggak masalah ya, nggak masalah. Nggak masalahnya. Cukup ya? Ya berarti ya udah berarti tidak dibatasi dengan jurusan, yang penting skill aja ya. Yang Ya, penting intinya ya saya yang tetap penting lagi memang soal itu kita ya Pak. punya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama ya. Masih ada ya, Vera Widiawati. Silakan Vera. Oke, baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya dari jurusan perbankan. Izin bertanya Bapak Ya. mengenai yang KKN pengabdian. Mengenai apa? KKN? Iya, yang pengabdian itu tuh Pak. Pengabdian. Nah, saya mewakili teman-teman juga. Izin bertanyanya tuh kayak gini Pak. Karena saya kan udah ngajar ke beberapa sekolah, kurang lebih mau 4 bulan tuh Pak setiap harinya. Di sekolah. Ya, ke sekolah. Tapi sekolahnya nggak satu sekolah aja, jadi beberapa sekolah gitu Pak. Nah, itu tuh pas kebetulan kan sambil magang juga ya Pak. Pas itu ada DPL kunjungan ke tempat magang, agak menyinggung mengenai KKN yang ada yang KKN mandiri atau berbasis masjid gitu. Jadi KKN-nya tuh ngajar di tempat tinggalnya selama lebih dari 40 hari itu tuh udah bisa masuk ke dalam program KKN ini gitu Pak. Nah, saya tuh izin bertanya-nya tuh apakah program yang sama kayak saya juga bisa termasuk ke dalam KKN ini atau enggak? Soalnya saya dan teman-teman juga satu tim itu Pak. Jadi
namanya tuh kita Timiko dari Muamalat Institut Kompeten yang di dalamnya tuh mahasiswa magang dari jurusan perbankan syariah gitu Pak. Nah, pas sekolahnya juga kita ngajarnya itu terkait literasi syariah. Karena kita jurusannya perbankan juga, jadi lebih ke dalam ekonomi syariahnya, ke perbankanan syariah. Iya, Tapi selain itu kita juga tentang agamanya juga masuk tuh Pak, kayak ngajinya kayak gitu iya, gitu Pak. Apakah itu termasuk? iya, termasuk ya Vera ya. Berarti Vera sudah punya rekam jejak pengabdian ya. Iya Berarti Pak. nanti masuknya ke kelompok rekognisi ya. Jadi rekognisi itu pengakuan ya. Maka rekam Hmm, jejak pengabdian tadi itu diakui sebagai sebuah pengabdian yang ya setara dengan kegiatan KKN gitu ya. Jadi nanti tidak perlu ikut program KKN yang reguler seperti ini ya kan. Jadi untuk mahasiswa yang iya, sudah punya rekam jejak pengabdian yang cukup ya, sudah cukup lama dan bahkan masih terus berlangsung sampai sekarang ya. Mahasiswa seperti itu eh, di apa ya? Dianggap dia sudah terlatih jiwa pengabdiannya gitu ya. KKN ini kan sebagai wahana untuk kita latihan pengabdian ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang sudah terbiasa melakukan itu ya, maka cukup kita akui gitu ya. Jadi cukup direkognisi atau diakui, dia tidak perlu ikut program KKN yang reguler seperti ini. Intinya masuk ya. Jadi nanti masuk ke kelompok rekognisi. Jadi cukup membuat laporan, menggambarkan seperti apa yang dilakukan. Ada template-nya ya, nanti bisa di-share di landing page, nanti akan ditambahkan, tapi nggak sekarang ya, nanti. Jadi lalu diundang untuk presentasi. Jadi kita undang di LP2M, presentasi di hadapan publik ya. Maksudnya ada orang yang menyaksikan. Kalau lulus, berarti nanti diterbitkan sertifikatnya. Gitu ya. Lulus iya itu baik artinya Pak. meyakinkan gitu ya. Iya baik Pak. Berarti itu untuk progresnya nanti seperti apa Pak? Apakah Untuk apanya? eh, progresnya tuh Pak, langkah-langkahnya tuh seperti apa? Apakah presentasinya juga nanti sama selesai magang, selesai KKN seperti teman-teman yang KKN reguler, atau lebih awal lagi Pak, atau sekarang sambil pengajuan, atau bagaimana Pak? Oh, nanti aja ya. Jadi kalau klaimnya nanti aja ya. Jadi sekarang kita fokus di KKN yang sedang mau berangkat ini ya. Kalau untuk kawan-kawan yang hanya tinggal klaim, tinggal melaporkan gitu, nanti aja di masa-masa pelaporan ya. Dibarengkan nanti kalau sudah saatnya pelaporan ya. Nanti ada info tersendiri ya terkait dengan rekognisi. Oh iya baik Pak. Nah, kita juga berkelompoknya ada 10 orang dan udah Ya, terjalan mau 4 bulan. Terus berarti nanti kayak gini nunggu informasi selanjutnya lagi ya Pak? ya. Jadi silakan itu nanti tinggal bikin laporan aja ya. Oh iya Mekanismenya Pak. yang jelas kayak tadi itu. Jadi kita bikin laporan sesuai template yang dibuat oleh LP2M, terus kemudian presentasi ya. Nanti ada jadwalnya, jadwal presentasi. Oh, iya baik Tapi Pak. nanti Terima ya kasih. bulan-bulan akhir nanti saatnya kelompok-kelompok yang lain sudah mau selesai gitu ya. Iya, Pak. Tapi sebelumnya izin bertanya lagi Pak. Kebetulan saya tadi tuh udah daftar yang KKN konvensional juga. Nah itu bagaimana Pak? Perlu dibatalin apa enggak gitu ya. Ya, ya. Nanti sampaikan saja di kolom pengaduan atau permohonan ya. Jadi nanti kan kita bisa, kalau memang permohonannya di delete ya dari kepesertaan itu, nanti kita delete ya, kita delete. Gitu ya. Iya Bapak, terima kasih sebelumnya. Berarti untuk info lebih lanjutnya Ya, ditunggu pokoknya informasi sering terbaru. memantau landing page yang kita sebarluaskan itu ya. Semua info Ya, ada di baik. situ ya. Baik, Semua baik ada di Bapak. situ. Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama ya. Oke. Kayaknya cukup ya kawan-kawan ya. Ini ada siapa nih? Siva Safira. Ya, betul Pak. Satu lagi sih Pak. Silakan Siva. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar ya. Izin bertanya Pak, mengenai tadi tuh Pak ada dari Septian yang bahwasanya beliau itu kan mengajukan permohonan terkait tema dan juga desa yang akan dilakukan KKN itu tuh Pak. Nah, apakah ada tenggat waktu mengenai permohonan tersebut atau memang ya itu gitu bisa Pak? melintasi itu gitu ya. Terus Bisa ya. Jadi sebenarnya kita itu mendesain KKN itu sepanjang musim, sepanjang masa gitu ya. Jadi kalau misalkan di luar masa Juli Agustus, lalu kita ingin berkegiatan pengabdian, boleh nggak? Sebenarnya boleh ya. Kita mengambil Juli Agustus itu kan mengambil momen liburan ya. Jadi kalau di luar itu ternyata mahasiswa punya waktu ya, meskipun sambil kuliah,
Boleh nggak? Boleh sebenarnya, boleh ya. Nanti disampaikannya di menu permohonan ya. Nanti akan ada menu itu ya. Jadi boleh. Jadi sebenarnya di luar masa itu boleh. Termasuk yang KKN digital itu kan nanti gelombangnya nggak hanya satu ya. Jadi yang terakhir tanggal 30 Juni itu gelombang pertama ya. Sangat mungkin nanti ada mahasiswa yang belum mendaftar ya. Maka kita buka gelombang yang kedua ya. Jadi gelombang yang pertama yang sudah daftar lebih dulu, yang mereka memulai lebih dulu ya. Mungkin ada yang bertanya begini, Pak, kalau yang KKN konvensional di situ kan tertulis 12 Juli sampai 20 Agustus, yang itu artinya 40 hari. Tapi kenapa kalau KKN digital itu kok tertulis 1 Agustus sampai 31 Oktober? Berarti itu kan 3 bulan ya, betul nggak? Kenapa kita tulis begitu? Karena kalau yang KKN konvensional itu kan dia urut ya, mulai dari hari 1 sampai hari 40, dia tetap tinggal di desa. Tapi yang kalau KKN digital, dia mengatur waktu di sela-sela kuliah. Misalnya dia mengambil momen Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu dia satu kelompok itu dia berkegiatan ya, baik sinkronus maupun asinkronus. Sehingga harinya itu nggak harus urut begitu, nggak harus urut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nggak harus urut begitu ya. Tapi bisa lompat-lompat gitu. Yang kalau di total, akumulasinya itu minimal 40 hari atau 40 sesi nyebutnya kalau konvensi digital ya. Jadi itu ya siapa? Tadi itu Siva ya. Siva Pak. Bapak Udah ada jawab satu belum? lagi Pak. Mengenai pengisian biodata yang ada di Akmal. Nah, tadi tuh ada teman mahasiswa yang sudah mengisi daftar tersebut, tapi kayak temanya tuh Pak, dia itu karena ke-distract sama teman-teman yang katanya nggak bisa login, jadi dia cepet-cepetan gitu Pak. Jadi temanya itu dia pilih yang ada aja, jadi nggak dipertimbangkan gitu. Itu gimana Pak? Apakah bisa diubah dari akmalnya itu atau memang terima saja begitu Pak? Oke, yang jelas itu tidak sesuai harapan kami ya. Maksudnya mahasiswa itu harus berhati-hati, nggak boleh gerusak-gerusuk ya. Jadi itu yang saya ingatkan juga kan tadi di landing page itu ya. Jadi jangan buru-buru, ini masih panjang, silakan dilihat-lihat dulu ya. Wong semuanya kebagian, wong kuotanya banyak banget ya. Jadi nggak perlu buru-buru, nggak harus hari ini memilihnya itu ya. Gimana Pak kalau sudah terlanjur? Yang sudah terlanjur nggak apa-apa, dibiarin aja dulu ya. Nanti kalau misalkan memang apa memohon atau mengadu ya ingin pindah begitu, dia disampaikan aja di kolom aduan atau permohonan ya. Jadi boleh nanti disampaikan ke kolom aduan ya. Tapi yang seperti itu sebenarnya merepotkan kami ya. Jadi mahasiswa begitu itu merepotkan kami ya. Meskipun tetap kita layani ya. Jadi kalau yang seperti itu banyak nanti repot ya. Jadi kalau saya jawab hari ini, boleh nanti ganti, itu repot ya. Jadi nanti maka orang lalu mengisi sembarangan ya. Lalu nanti besoknya minta diganti ya. Lalu besoknya minta diganti lagi ya. Itu yang kita tidak harapkan ya. Jadi kawan-kawan harus bekerja sama ya. Jadi harus membantu ikut mensukseskan program ini. Meskipun boleh aja nanti mengajukan permohonan ya. Tapi yang namanya permohonan bisa dikabulkan, bisa tidak. Jadi sepanjang nanti punya argumen yang masuk akal ya, yang harus kami pertimbangkan, maka boleh nanti dibantu untuk diganti ya. Intinya begitu ya. Jadi nggak bisa saya jawab lalu, oh bisa diganti nanti. Itu nanti pasti akan membuat orang sembarangan untuk memilih ya. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya. Kayaknya cukup ya teman-teman ya. Bapak mohon maaf izin bertanya. Oh baik. Ya. Bapak sebelumnya mohon maaf saya baru bergabung karena baru selesai MK Pak. Ya. Jadi belum jelas tuh ininya. Izin bertanya yang mengenai KKN rekognisi itu mandiri. Kan saya kan sebelumnya juga pernah mengajar di yayasan. Sampai sekarang juga masih Pak. Itu juga Di yayasan apa? Di yayasan ini kayak madrasah kayak gitu tuh. Yayasan Pendidikan Islam. Selama 1 tahun saya juga kebetulan menjadi wali kelasnya. Sama mengikuti juga kegiatan remaja masjid tuh, IRMAS di masjid. Dan program-programnya pun masih berjalan sampai sekarang, kayak seperti santunan anak yatim ketika ingin lebaran juga kayak membuat kayak acara-acara kayak gitu tuh Pak. Apa itu termasuk masuk ke KKN rekognisi mandiri gitu? Bisa diakui nggak begitu ya? Iya. Intinya bisa ya. Jadi itu termasuk ya. Dan itu bagus ya.
kenapa kita mendorong yang seperti ini? Karena supaya nanti semakin banyak mahasiswa yang lalu melatih diri sejak dini untuk berkegiatan di masyarakat ya. Jadi justru itulah wahana yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kalau KKN ini kan latihan untuk mereka yang mungkin belum terlatih, belum pernah ya. Tapi kalau kita mahasiswa yang sudah dari kemarin-kemarin, dari dulu sudah biasa peduli dengan masyarakat, berkegiatan, itu sebenarnya sudah terlatih gitu ya. Jadi itu termasuk ya. Dan kita akan terus mendorong supaya nanti semakin banyak mahasiswa yang berpengabdian bahkan sejak dini ya, supaya menjadi sebuah kebiasaan. Oke, termasuk itu ya, termasuk. Oh iya Pak, berarti kita nggak usah ngisi yang pendaftaran ini Pak. Kalau akun semuanya harus punya ya. Iya. Kalau akun Akmal tetap harus punya, karena nanti kan sertifikat itu semuanya terbitnya di situ ya. Jadi nanti akun itu tetap ada, dan nanti ada satu folder khusus untuk yang rekognisi ya. Jadi tetap harus punya akun Akmal ya. Meskipun nanti submitnya nanti ya, belum masanya ya. Kan tinggal pelaporan aja nanti. Ya berarti sekarang kita nggak ikut milih tema yang sekarang tuh Pak, kan milih-milih. Nggak usah ikut. Nggak usah. Di luar itu berarti ya, di luar itu. Iya ya Pak, makasih Pak. Ya sama-sama. Kayaknya cukup ya kawan-kawan ya. Nanti kita bisa sambung kembali ya. Jadi sesi seperti ini akan insya Allah sering nanti ya. Termasuk besok saya bersama Dema ya, Ketua Dema dan kawan-kawan juga akan ngobrolin soal ini ya. Nanti direkam, direcord ya. Dan nanti akan diunggah juga di YouTube supaya nanti semakin bisa lebih mudah untuk dipahami ya. Cukup ya teman-teman ya. Baik, saya kira. Oke. Jadi mudah-mudahan ini membantu ya. Jadi kawan-kawan nggak usah panik. Jadi terkait dengan update password, jadi nanti insya Allah setiap malam ya, itu saya akan menambahkan data yang baru ya, yang baru masuk saya tambahkan ya, besok ditambahkan lagi ya, dan seterusnya. Nanti lama-lama lengkap ya. Jadi saya kira itu, terima kasih kawan-kawan atas kerjasamanya ya. Kita niati ini, bismillah, kita belajar untuk mengintegrasikan keilmuan dalam kehidupan di masyarakat ya. Saya kira ini mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan penuh dengan keberkahan. Saya ucapkan selamat atau salam pengabdian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.